Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ini adalah Mitsubishi Expander edisi terbaru bosku, dengan aksesoris-aksesoris yang sudah terpasang pada mobil ini. Dan kalau kita lihat, yang paling beda dari mobil ini adalah bagian bawahnya yang sudah menggunakan aksesoris di bagian body kit depannya. Lalu kemudian di bagian samping juga ada body kitnya, termasuk di bagian belakang juga bosku. Dan ini membuat mobil ini jauh lebih beda dan jauh lebih garang daripada mobil-mobil Mitsubishi Expander yang lainnya. Ini yang muka baru, yang ini yang muka lama bos. Menurut kalian kira-kira yang paling menarik yang mana? Yang ini ada plus minusnya juga, tentu lebih murah. Nah ini kalau kita lihat ya, kita lihat lebih dekat lampunya. Nah ini lampunya, wow. Ini lampunya nih, sayangnya refleksi cahaya ya. Ini kalau kita lihat ada 3 reflektor pada bagian lampu tuh. Reflektor, proyektor. Lalu kemudian, nah untuk fog lampnya dia masih pakai bohlam. Lalu kemudian ini body kitnya ini yang keren kelihatannya. Gagah Mitsubishi Expander. Untuk grill depannya ini sangat besar. Lubangnya ke dalam untuk pendinginan di bagian radiator ini maksimal. Lalu kemudian ada emblem di atas Expander, dan untuk grillnya dibuat full black dengan garis dynamic shield. Nah dari sini lagi nih kita lihat lampunya, ulala menawan bosku, ada 3 lampunya yang sangat menarik. Nah kalau kita lihat untuk positioning lampnya di sini clear, di sini motifnya reflektor. Nah nih motifnya reflektor. Kenapa di sini ada lampu seinnya juga. Cakep ya. Nah di bagian bawah ini ada garis-garis semacam kayak pembuangan itu ya, pembuangan untuk aerodinamika, membuat tampangnya menjadi lebih sporty juga dan tentu lebih aerodinamis juga, termasuk yang ada di bawah ini. Nih yang ada di bawah bos. Cakep ini. Wih, sporty nih mobil. Nah velgnya, ini velgnya motifnya kayak gini. Ukuran bannya pastinya pakai ring 17, hanya untuk Ultimate pakai ring 17. Yang lainnya sepertinya masih ring 16, 205, 55 ring 17. Ada di sini. Nah, terus di bagian sini ada side skirt juga di bagian atas, tapi ini aksesoris tambahan. Untuk harganya, harga di Makassar tuh mobil ini dipasarkan di angka 301.600.000 belum dipotong diskon dan PPNBM. Setelah diskonan PPNBM pastinya di bawah 300 juta bosku. Ini juga yang membuat mobil ini kelihatan sporty. Aksesorisnya ini bosku, wah keren nyampe ke belakang. Cakep ya. Nah untuk spionnya masih menggunakan material yang sama. Handle pintunya udah pakai lock unlock karena ini adalah trim paling mahal. Di sini line beltnya dia pakai yang chrome. Di atas sudah ada talang airnya, aksesoris juga. Dan di belakang sini ada spoiler belakang yang sangat besar, dan kalau kita lihat ini tembus masuk ke dalam, ada bolongannya, high mount stop lamp, dan yang berubah salah satunya adalah lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya dengan model T-shape ya, T kayak gini. Nah dengan putus-putus di bagian atasnya, keren. Rear defogger sebagai standar, dan yang di bagian bawah ini keren. Reflektornya bentuknya vertikal, kayak yang di Expander Cross. Nah di bagian belakang ada kayak apa sih istilahnya, intinya kelihatan sporty lah. Biasanya yang kayak gini tuh, aksen kayak gini tuh adanya mobil-mobil rally atau mobil-mobil balap, dan ini membuat mobil ini dari sisi belakang kelihatan keren. Nah, terus di atas ini tetap pakai shark fin antena, udah pakai kaca film juga, V-cool. Lalu kemudian di bagian belakang, sayangnya dia masih pakai tromol, belum pakai cakram, tapi secara performa ini sangat cukup lah untuk mobil ini. Cakep ya. Nah ini yang paling cakep. Motifnya sporty dengan aksen karbon. Keren bos, keren. Segera upgrade Expander kalian nih. Buat yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi ya. Di situ ada nomor kontak yang kalian bisa hubungi untuk segera inden atau bawa pulang mobilnya.
Tapi inden sih, informasinya delivery di awal tahun depan. Semakin cepat inden, semakin cepat dapat alokasi mobilnya. Itu yang ada di luar. Nah, di bagian depan wipernya masih sama, nggak ada yang berubah nih. Oh, tapi ini bentuknya lebih beda ya, wipernya lebih lurus yang ini. Cakep. Nah, expander itu visibility-nya sangat luas. Karena ini kalau kita lihat antara ujung di sini dengan dashboardnya itu jauh. Nah, kalau kita lihat bagian dalam sampai ke depan itu sangat jauh. Sehingga visibility memang sangat maksimal. Nah, itu untuk di bagian luarnya. Kita intip bagian dalam. Ini yang beda bosku. Ini seolah-olah ada dual tone ya. Warna body silver dengan warna hitam. Hitam dan merah tuh terkenal dengan aksen yang sporty. Cakep. Nah, mobil ini produksinya bulan 11 tahun 2021. Tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu diproduksinya di Kramayuda 3 Berlian. Nah, di dalam ini yang istimewa. Nah, di bagian dalam kita ketemu dengan panel soft di sini. Karena di sini materialnya kulit, Bos. Ini kulit dan soft touch. Soft touch. Di sini juga di bagian atas, di bagian bawah sini aksennya kayak aksen kayu gitu, tapi ini bukan kayu. Nah, blower AC-nya posisinya masih di tengah, ada 2. Transmisinya automatic CVT. Transmisi CVT adalah transmisi yang terkenal smooth. Pergerakannya dan membuat mobil ini lebih maksimal lagi untuk dikemudikan setiap hari di dalam kota pasti. Termasuk keluar kota juga pastinya enak. Ada parking brake-nya. Ini untuk rilisnya, ini untuk turunkannya. Lalu kemudian ada auto hold-nya juga. Cup holder ada 2. Nah, ini yang paling enak nih. Ini panjang sekali nih armrest-nya. Dan kita masih bisa menjangkau setir. Nih, setir. Menjangkau setir sambil sikut kita duduk di armrest. Wah, keren. Untuk joknya, materialnya masih fabric ya. Masih fabric nih kayak gini. Cuman motifnya dibuat berbeda dengan edisi sebelumnya. Nah, itu lampu baca ada di atas. Ini lampu baca. Lalu kemudian day night view-nya masih manual, belum yang elektrokromatik. Nah, ini yang super juga tailnya. Tail dan teleskopiknya jauh, sehingga dikenal sangat ergonomis lah intinya. Nah, terus di setirnya ini ada audio switch steering. Ngangkat telepon, voice command juga ada, nutup telepon juga ada. Yang istimewa nggak ada di pesaingnya adalah sini ada cruise control. Jadi kalian kakinya dibawa bebas nih, nggak nginjek apa-apa, nggak nginjek rem, nggak nginjek gas, tinggal atur kecepatan, naikkan di sini, turunkan ke sini. Wah, istimewa. Dan ini setirnya yang ala-ala Lancer itu. Datanglah kalian ke sini untuk menggenggam setirnya. Ini sangat beda feel-nya dengan Expander yang sebelumnya. Apalagi dengan motif perforated kayak gini ya. Nah, enak digenggamnya. Di bagian bawah juga, dan ini kulit loh ya. Ini kulit dengan jahitan asli di bagian sampingnya. Sama, nih kulit jahitan asli. Nih hard plastik dengan airbag pastinya di sini. Di bawah sini ada kayak jaring-jaringnya. Wah, enak nih. Kelihatannya memang sangat sporty. Untuk trim pintunya, nih trim pintunya. Saya bikin lebih dekat. Ini jahitannya jahitan asli. Di sini soft touch, empuk, nggak hard plastik lagi. Yang di atasnya masih hard plastik. Tapi kan tangan kita interaksi dengan yang ini, Bos, bukan yang di atas. Biasanya kalau kita dudukin tangannya ke sini, kayak gini kan, sambil tangan kiri kita menggenggam bagian setir, atau bahkan dengan posisi tangan kita duduk kita masih bisa menjangkau setir. Enak, Bos. Dan seperti yang saya bilang, soal visibility di mobil maksimalnya luar biasa. Di sini kita bisa mengakses spionnya. Di bagian sini masih ada kaca kecil yang tidak ditutup supaya pandangan kita maksimal. Sehingga pilar A-nya ini nggak begitu menjadi penghalang. Karena di sini kelihatan, di sini juga kelihatan. Termasuk yang di bagian sebelah kiri. Sorry kalau agak gelap ya, karena kita posisi ngambil gambarnya indoor. Ini adalah unit yang lagi di display di Mitsubishi Makassar.
Jalan Urip Sumoharjo, Boswo Pilihan. Untuk informasi pemesanan kalian bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Sekali lagi bosku. Nah AC-nya, nih AC-nya digital. Sayangnya saya nggak bisa ngidupin mobilnya karena kondisinya dalam ruangan. Di bawah sini juga ada USB dengan power outlet yang ada di bagian bawah sini. Di sini car holder, ini masuk ke dalam, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Kalau di sini dipasangin wireless charging, maka itu setara dengan fitur yang ada di Veloz. Tapi dengan adanya USB charge, slot charging lagi, menurut saya udah cukup, sangat cukup untuk mobil keluarga. Nah, tuh. Lalu kemudian, nih di bawah sini konsol boxnya sangat besar bosku. Sangat besar ini, tangan saya besar. Jadi ya kurang lebih 20 cm nih panjangnya, lebarnya kurang lebih 15. Kurang lebih kayak gitu. Dan di bagian belakang sini bisa buat naruh tisu. Wih, ngambil tisu dari sini, minum dari bawah sini. Terus minumannya diambil dari sini. Wah. Lengkap lah intinya mobil ini. Lengkap dan cakep. Gak tahu ini fungsinya buat apa. Itu bosku. Untuk pengaturan joknya sama seperti yang di Expander sebelumnya. Ada pengaturan untuk naik turun di bagian bawah sini, naik turun, dan ada pengaturan untuk reclining dengan sliding. Tempat penyimpanan di sini ada lagi. Lalu kemudian di bagian bawah sini besar tempat penyimpanannya. Keren ya. Keren bosku. Nah AC-nya nih, kita sebenarnya udah beberapa kali mengulas mobil ini, tapi yang kita ulas adalah gambar. Sekarang kita benar-benar interaksi dengan mobilnya. Feel-nya yang saya rasakan pada saat saya berada di dalam dashboard adalah ini mobil adalah mobil keluarga yang pada saat kita berada di dalam ini nggak seperti mobil low MPV. Mobil low MPV pada zaman-zaman dahulu atau sebelum-sebelumnya dibuat seadanya. Nggak perlu ada soft touch di sini. Ini ada soft touch, start dan stop engine button di sini. Kemudian pengaturan untuk ininya, untuk spionnya ada di bagian sebelah kanan sini. Lalu kemudian MID-nya, ini bisa diatur dari sini. Keren ya. Dan ini sekali lagi pada saat kita di dalam feel-nya, wah ini mobil mewah. Ini mobil MPV yang kesannya dibuat dengan sangat niat, dengan kualitas yang wow. Di atas sun visor nggak ada vanity mirror. Di bagian sebelah kiri ada sun visor dengan vanity mirror. Nah biasanya sebelah kiri pacar atau istri lah ya, sebelah kiri jadi butuh dandan. Nah itu, terus apa lagi ya? Pandangan ke belakang juga cukup luas ya, dengan spion tengah yang ada di sini cukup luas. Apalagi kalau kita tahu kaca spion kiri dan kanan dari Mitsubishi Expander itu ukurannya sangat besar. Nah cuman ini kalau saya lihat ya dari sini, posisi kaca spionnya kok jadi kelihatan pendek ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi dimensi bodi masih sama aja. Kalau kita lihat dari sini ya, tapi masih kelihatan sih. Secara overall masih kelihatan. Dan di sini bisa diatur untuk pengaturan spionnya. Nah kayak gitulah intinya. Dan ini retractable, bisa dilipat. Cakep ya bosku mobil ini. Intinya buat kalian yang ada di Makassar atau Indonesia Timur, segerakan untuk inden mobilnya. Nah ini untuk bagian baris kedua nggak ada perbedaan secara mendasar, kecuali di baris keduanya di sini sandaran tangannya dengan dudukannya udah soft juga dengan jahitan asli. Jahitannya asli, bagian atasnya hard plastik. Joknya nih ada tempat penyimpanannya lagi. Dan ini konfigurasi joknya masih sama dengan Expander sebelumnya. Nah, one touch. Yang beda adalah di sini ada cup holder. Kalau kemarin si Expander itu nggak ada cup holdernya bos. Di bagian sini sekarang udah ada. Jadi yang di tengah dapat cup holder juga. Nah ini pelipatannya untuk dari jok ke belakang, dari belakang sampai ke depan itu rata lantai, jadi ya maksimal untuk menyimpan barang. Nah itu bosku yang bisa kita update tentang si Expander terbaru ini.
Semoga ini informatif dan memberikan referensi buat kalian yang menginginkan mobil ini dengan segera. Hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi kalau kalian menginginkan mobil kece dan mobil MPV mewah ini. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilalah.